Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupannya Daud, dan kita akan belajar bagaimana jadi kuat. Nah, dalam waktu-waktu ini di mana kebanyakan kita mungkin merasa lelah, lemas, dan tidak ada kekuatan, mari kita hari ini dikuatkan melalui program Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali di dalam program Life Unlimited. Welcome, welcome, welcome. Ya, sangat senang sekali bisa jumpa dengan semua pemirsa Life Unlimited di dalam program ini. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita punya kesempatan ini ya untuk selalu kembali lagi ingat Yesus, dikuatkan oleh Dia, dapat inspirasi yang baru ya, dapat mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sepanjang program ini ada nomor WA untuk call center Life Unlimited, ada tim yang siap untuk mendoakan, untuk menyaksikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Dan setiap bulan saya terima laporan-laporan, kesaksian-kesaksian dari pemirsa Life Unlimited, apa yang mereka alami dengan Tuhan. Hari ini saya terima laporan, ada seseorang Bapak dari Jawa Timur berkata kemarin dia sakit COVID. Bukan banyak ya keluarga kita, teman-teman kita sampai ada yang kena positif COVID. Tapi syukur setelah dia hubungi call center Life Unlimited, didoakan, dia kasih kabar 6 hari kemudian bahwa sudah sembuh, hasilnya negatif. Oh, puji Tuhan. Memang Tuhan dapat menyembuhkan segala sesuatu termasuk sakit COVID juga ya, haleluya. Jadi setelah program ini selesai, bolehlah hubungi kami. Juga kalau ada pertanyaan atau kesaksian dan yang lain-lain, kami senang sekali kalau bisa partisipasi bersama-sama, kerjasama melalui program Life Unlimited ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan series yang baru yang kita mulai pada minggu yang lalu dengan tema pelajaran hidup. Kita akan ambil orang-orang yang ada dalam firman Tuhan dan kita akan lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Kita akan saksikan pelajaran-pelajaran dari kehidupan mereka. Kadang-kadang itu hal yang baik yang mereka lakukan, dan kadang-kadang itu hal yang buruk yang mereka lakukan. Sebaik kita tahu, jangan ya apa yang kita seharusnya tidak ikuti dari contoh mereka, teladan mereka. Nah, hari ini kita akan masuk satu orang yang sangat terkenal sekali. Itu adalah Daud. Nah, kalau saya mau pelajaran hidup, pastilah kalau mau ambil yang pertama dari Daud, saya pikir tentang Daud melawan si Goliat. Oh, tapi saya merasa semua orang sudah dengar kisah itu terlalu sering. Mungkin pun dari sekolah minggu, ya dari kecil kita dengar tentang Daud dan Goliat. Dan bahkan dalam program Life Unlimited ini, saya sudah bagi cukup banyak tentang kisah-kisah itu. Jadi saya pikir saya mau ambil setelah itu. Nah, mungkin ambil pelajaran-pelajaran kisah-kisah dalam kehidupan Daud yang jarang dibahas atau tidak terlalu sering saya dengar ya, supaya mungkin kita dapat sesuatu yang baru pada hari ini. Nah, dalam pelajaran Daud ini, kita harus mengerti setelah Daud mengalahkan Goliat kan tidak langsung menjadi raja. Tapi ada proses, ada perjalanan. Pada waktu itu kan masih ada Saul sebagai raja. Dan dia sangat iri hati, jealous ya kepada si Daud ini. Sampai mau membunuhnya. Jadi ada kisahnya dengan Saul kejar dan Daud lari sini sana. Sampai Daud pun pernah lari tinggal di gua. Sampai dia pun pernah lari kerjasama dengan orang Filistin itu, dengan musuhnya, sampai dia pernah pura-pura gila ya, sampai Daud lakukan banyak-banyak hal, macam-macam hal untuk menyelamatkan dirinya dan lari daripada Saul. Nah, pasti ada waktu frustrasi di dalam kehidupan Daud. Tapi satu hal yang luar biasa, kalau kita tahu dari pelajaran hidup dari Daud adalah orang yang memiliki hati yang mengejar hati Tuhan.
Daud adalah orang yang memiliki hati yang mau mengenal Tuhan. Nah, kita harus ingat, saya kita pelajari orang-orang di dalam firman Tuhan, bahwa mereka seperti Ruth, Daud, mereka tinggal di perjanjian lama. Nah, itu beda dengan kita yang dalam perjanjian yang baru. Apa bedanya? Bukankah Tuhan yang sama? Betul, Tuhan sama. Tapi ada perjanjian yang berbeda. Jadi orang yang dalam perjanjian lama tidak memiliki Tuhan dan hubungan dengan Tuhan seperti yang kita miliki hari ini. Mereka ada jaraknya dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu di perjanjian lama, mereka masih membawa korban-korban yang belum sempurna, yang bukan itu Tuhan sendiri. Mereka masih bawa korban-korban binatang dan memberikan itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan menerima mereka, tapi belum bisa dekat sekali dengan mereka. Karena mereka masih orang berdosa. Belum ada korban yang sanggup menghapuskan dosa mereka. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu di mana Tuhan ambil langkah untuk mengutus Yesus datang ke dunia ini. Dan Yesus ini benar-benar hidup sebagai manusia, tapi sempurna. Nggak ada dosa. Benar-benar sempurna sekali ya. Dan Yesus rela menjadi pengganti bagi kita. Ambil dosa kita, ambil kesalahan kita, kutuk, sakit penyakit kita, menderita bagi kita, bahkan disalibkan, terima hukuman mati. Nah, karena Yesus mati bagi kita, nah dia bangkit, dia tidak mati selamanya. Dia ambil posisi kita, menjadi korban yang sempurna bagi kita. Tapi dia juga bangkit, mengalahkan maut, iblis, dosa semuanya itu. Dan dia tidak hanya bangkit dan tetap hidup di dunia, tapi dia naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudus. Jadi siapapun yang percaya kepadanya akan menerima dia, hadiratnya di dalam hidupnya. Dan memiliki hubungan yang intim. Tidak ada dosa lagi yang memisahkan. Tidak ada rasa salah atau rasa ketakutan lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi kita boleh belajar semua hal dari semua orang yang ada dalam firman Tuhan. Tapi selalu ingat bahwa apa yang mereka miliki, kalau mereka di perjanjian lama, kita suruh memiliki sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Selalu ingat bahwa apa yang mereka miliki itu baik. Tapi yang kita memiliki melalui Yesus, melalui salibnya, kebangkitannya, pencurahan Roh Kudusnya, jauh lebih baik. Amin. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, kalau mereka bisa kuat pada waktu itu, apalagi kita hari ini. Saya percaya bahwa kita ini, pemirsa Life Unlimited, bisa lebih lagi kuat. Bukan karena kita lebih hebat dari mereka, tapi karena kita sudah punya Tuhan yang hadir, tinggal di dalam diri kita. Satu hal yang Daud lakukan yang sangat baik adalah dia percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat sulit. Dia dikejar-kejar dari Saul. Dan banyak hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia tetap bisa kuat. Dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan ada satu kisah. Di mana dia begitu percaya kepada Tuhan. Dia tidak ambil seperti kuasa itu. Dia tidak ambil tindakan yang dia merasa di luar pada hendak Tuhan. Di mana itu? Di mana sang Saul ini, raja yang kejar dia, coba bunuh dia berkali-kali, ada pas di depannya. Nah, ini semua terjadi di satu tempat namanya En-Gedi. Saya pernah ke sana. Jadi marilah ikut saya dalam video klip yang singkat ini, kita pelajari apa yang dilakukan si Daud di sana. Saya berada di tempat yang sangat cantik sekali. Ini seperti Firdaus di tengah-tengah padang gurun. Tempatnya adalah En-Gedi. Pernah dengar nggak nama itu? Itu adalah tempat di mana salah satu kisah di Alkitab terjadi. Dan kisah yang kita bisa belajar banyak. Ada waktu itu Raja Saul yang menjadi iri sama Daud dan kejar-kejar dia. Nah, Daud itu lari ke padang gurun, cari gua, sembunyikan diri. Nah, guanya adalah salah satu gua di tempat ini. Dan waktu Raja Saul datang, ada kesempatan, ada satu waktu. Daud sudah dekat dengan pedangnya dan bisa membunuh dia. Tapi Daud di situ memutuskan tidak akan membunuh Saul. Hanya potong sedikit dari jubahnya. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih percaya Tuhan yang bisa atur itu semua. Dan dia tidak akan ambil kehidupan Saul di tangannya. Nah, ini sesuatu yang kita juga bisa belajar. Bukan tentang tidak hanya membunuh ya, tapi bahwa sekalipun kadang-kadang ada kesempatan balas dendam, balas yang kepahitan, untuk mungkin ambil kesempatan korupsi, ambil kesempatan untuk kita sendiri ambil waktu itu di tangan kita dan kita yang kerjakan. Tapi lebih baik lagi
untuk kita lepaskan semua, percayakan sama Tuhan. Kalau Tuhan yang atur itu pasti jauh lebih baik daripada kita ambil kesempatan yang tidak baik dan lakukan sendiri. Jadi kita bisa belajar dari Daud, dia tidak ambil kesempatan itu dan dia lebih percayakan kepada Tuhan. Akhirnya menjadi raja sendiri yang sangat luar biasa karena Tuhan yang angkat. Ya, itu semua dari setempat namanya En-Gedi. Semua kelilingnya padang gurun, pasir-pasir, tapi di dalamnya tempat yang indah. Dan disitulah dimana kita lihat, memang Daud begitu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya, sampai dia tidak mau mengambil langkah, mengambil sesuatu di tangannya sendiri, membunuh Raja Saul. Nah, itu semua kejadiannya dituliskan dalam 1 Samuel 24. Kita lihat Daud begitu percaya, begitu kuat, tahan emosinya. Tapi ada kisah lagi, 1 Samuel 30. Nah, disinilah hari ini saya benar-benar mau kita lihat Daud sebagai manusia. Daud yang sama seperti kita, pernah benar-benar down, pernah benar-benar alami yang buruknya dan tidak kuat. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi itu? Kita akan belajar bersama-sama hari ini dalam 1 Samuel 30, mulai dengan ayat yang ketiga. Ada kejadian, Daud itu pulang dari perangan, pulang ke kotanya dan melihat kotanya terbakar habis. Istrinya, anaknya dibawa, semuanya hilang, habis. Wah. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Nah, lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia. Dan itu dengan suara nyaring, Oke, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Benar-benar nangis sampai nggak kuat lagi menangis. Ini menangis. Betapa sedihnya, betapa menyesal, ya, betapa susahlah menerima keadaan ini. Sampai benar-benar Daud itu tidak kelihatan kuat, tapi benar-benar kelihatan lemah sekali. Dan lebih buruk lagi, pada saat ini, Daud tidak bisa lihat samping kiri kanan dan minta kekuatan, minta dorongan, semangat dari teman-teman. No. Karena berkata dalam ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah beri hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi Daud ini posisinya susah. Lihat ke dirinya, menyesal, merasa kehilangan, merasa banyak hal yang terjadi. Tapi juga dia merasa samping-sampingnya orang tidak bisa menolong. Kesendirian, mereka pun bahkan mau membunuh dia, begitu membenci dia karena merasa ini salah dia. Nah, semua yang kita alami tahun ini mungkin kita pun sampai merasa benar-benar sedih, menyesal. Tidak seburuk ini, tidak ada keliling kita yang mau membunuh kita kan, tapi mungkin kita pun merasa sama. Mungkin ada yang mengalami tahun lalu atau tahun ini PPKM, lockdown, tidak bisa kumpul, tidak bisa dapat semangat dari yang lain saudara-saudaranya. Mungkin pun ada yang merasa sendirian dan tidak ada harapan seperti Daud ini. Saat Daud awalnya melihat situasi, dia hanya bisa menangis dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa pikirkan rencana, tidak bisa pikirkan solusi, tidak bisa pikirkan apa-apa. Benar-benar hanya bisa menangis. Nah, itu mungkin ada waktunya manusia seperti itu. Tapi saya bersyukur belajar dari Daud, dia tidak tetap seperti itu. Ada waktunya menangis, ada waktunya sedih, tapi jangan tetap di situ. Karena berkata Daud sekalipun terjepit sekali, semua orang membenci dia, dia pun kehilangan. Ayat yang ke-6 belum selesai. Berkata apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ini menguatkan kepercayaannya. Dia kembali ingat siapa Tuhannya. Dia kembali ingat dia tidak sendirian dan tidak harus terima situasi keadaan. Dan saya pun mau mengatakan kepada kita, hai pemirsa Life Unlimited, saya tahu susah sekali keliling kita. Saya tahu mungkin bisnismu susah. Saya tahu mungkin bisnismu mungkin banyak sekali kehilangan tahun ini. Saya tahu banyak hal kehilangan. Banyak kejadian yang kita susah terima. Saya tahu pun bahwa mungkin kita pun seperti ini. Lihat situasi. Lihat social media. Waduh, buruk semua. Mungkin semakin kita lihat samping kiri kanan, semakin merasa down. Tapi yang kita perlu lakukan, pelajaran hidup dari Daud adalah apa? Angkat matamu, ingatlah pada Tuhan.
Ingatlah pada Tuhan, sumber kekuatan bukan dari diri sendiri. Sumber kekuatan bukan dari orang lain. Sumber kekuatan bukan dari sini sana, kekuatan sesuatu yang kita miliki. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Ya, Tuhan yang mau campur tangan kepada kita. Tuhan yang selalu mau bersama dengan kita. Bahkan Yesus pun berjanji seperti ini. Yesus pun mengatakan dalam Yohanes ayat 6, pasal 16, dia akan tinggalkan murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan? Dia pun berkata ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Yesus pun berkata dalam dunia ini mungkin akan susah. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, Yesus luar biasa. Yesus mengatakan situasi bisa susah, bahkan mungkin dianiaya. Wah, susah sekali mungkin, terjepit sekali. Tapi kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Artinya Yesus lebih besar. Hai pemirsa Life Unlimited, kuatkanlah hatimu hari ini. Apapun yang terjadi di dunia, ingatlah kita bukan orang berasal dari dunia. Dunia penuh dengan ketakutan, tapi kita tidak harus penuh dengan ketakutan. Karena kita ini berbeda. Kita memiliki Yesus yang baik. Kita memiliki Tuhan sumber kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi kita. Kita tidak harus seperti orang di dunia. Awalnya Daud mulai perasaan ikut seperti orang yang lain. Down, depresi, nangis, tidak kuat. Tapi dia ingat kembali dirinya siapa, bahwa dia memiliki Tuhan. Oh, ini pelajaran yang bagus bagi kita hari ini. Marilah kita menguatkan hati kita. Dengan apa? Dengan ingat ada Tuhan bagi kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang baik kepada kita. Dan saat kita lihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, kita akan merasa kekuatan itu datang kembali. Dan itu harapan saya bagi pemirsa hari ini. Bahkan di sini Daud mulai begitu kuat. Mulai minta arahan dari para Tuhan. Dia di sini pun sampai ingat ada Tuhan, dia katakan ayat yang ke-7, lalu Daud memerintah kepada imam. Nah, dia minta efod. Pada waktu itu kan seperti saya jelaskan tadi, Daud masih di bawah perjanjian lama. Jadi dia tidak langsung tanya jawab kepada Tuhan. Dia tidak punya Roh Kudus bersama dengan dia dimanapun berada seperti kita hari ini. Jadi dia melalui orang lain. Seorang imam minta efodnya, dia akan tanya kepada Tuhan. Nah, kita hari ini lebih enak. Tahu nggak, pemirsa Life Unlimited, kita boleh belajar dari kehidupan Daud. Tapi apa yang kita miliki hari ini lebih daripada Daud. Karena kita hari ini memiliki Yesus yang sudah ambil dosa kita. Sudah bangkit dari kematian. Sudah naik ke surga, sudah curahkan hadiratnya ada bersama dengan kita. Kita hari ini tidak harus cari seorang imam. Tidak harus cari barang-barang untuk ditanya, tanda-tanda dari para Tuhan. Tapi bisa bicara langsung dengan Tuhan. Bisa punya hubungan yang dekat kepadanya. Tanya dia. Dan dia akan jawab. Dia akan bicara kepada kita. Daud pun tanya kepada Tuhan. Dia pun tanya, haruskah aku mengejar? Haruskah aku kejar? Nah, lihat pada awal Daud nggak bisa pikirkan ini, nggak bisa pikirkan rencana solusi, hanya nangis. Tapi waktu dia kembali lagi ingat Tuhan ada kekuatan, saat dia kuat dia pun pikir mungkin masih ada kesempatan. Aku ambil itu kembali. Mungkin yang hari ini lagi down, depresi, merasa tidak ada apa-apa, no, hari ini dapat lihat kembali. Mungkin ada kesempatan bagimu. Mungkin masih ada jalan bagimu. Mungkin masih ada. Kenapa? Karena saat kita kembali lagi lihat kepada Tuhan, segala sesuatu itu berubah. Daud pun tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, kejarlah. Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan jawab. Oh, hai pemirsa Life Unlimited, kita bisa tanya Tuhan. Tuhan jawab. Saya bahkan percaya hari ini yang selama ini melihat seperti jalan semua tutup. Seperti nggak bisa lakukan apa-apa. Tidak ada solusi hari ini. Saya lihat kembali kepada Tuhan. Ingat kembali kepada Tuhan. Akan lihat bahwa Tuhan sanggup memberikan ide yang kreatif. Hikmat dari para Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang terbuka. Masih ada
kesempatan bagi kita. Jangan merasa bahwa semua tutup dan tidak bisa lakukan apa-apa, putus asa. No, ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus bersama dengan kita. Bahkan saya ingat ada ayat lagi yang mengingatkan kita untuk kembali lagi ingat memandang kepada Tuhan. Itu dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tikun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Berkata apa di sini? Panjangnya ayatnya, saya pun susah bacanya. Tapi apa ya berkatanya di sini? Bahwa Yesus kembali lagi melakukan semuanya. Lari dalam kehidupan ini. Tinggalkan dosa, tinggalkan beban. Kenapa? Karena mata tertuju kepada Yesus. Memandang Yesus dengan ingat apa? Yesus rela menderita bagi kita. Yesus rela memikul salib. Yesus rela menderita, dihina untuk menyelamatkan kita. Ingat itu. Kembali lagi lihat betapa besarnya kasih Tuhan bagimu. Dia bukan saja Tuhan yang di surga, yang besar, yang berkuasa, yang memandang kita, tapi Tuhan yang rela menurun dan mengambil posisi kita. Yang rela menderita, berkata di sini, dia pun sekalipun mau menderita, dihina orang, memikul salib, tapi merasa sukacita. Wow. Dia begitu senang menyelamatkan kita. Sekalipun dia menderita melakukannya. Ajaibnya Tuhan kita. Jadi ayat yang ketiga mengingatkan kita. Ingatlah selalu akan dia. Selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oh kan solusinya di sini. Kalau merasa hari ini lemah, putus asa, tidak tahu jalannya keluar. Ingat kasih Tuhan bagimu. Ingat Tuhan yang mengampunimu. Ingat Tuhan yang mau memulihkan hidupmu. Ingat bahwa ada bukti kasih Tuhan itulah salibnya bagimu. Wah, luar biasa. Jadi Daud saat dia ingat Tuhan. Dia belum ada salibnya Tuhan. Kita yang ada salibnya Tuhan. Daud saat dia ingat ada Tuhan. Daud tanya Tuhan. Kejar atau tidak? Apa yang saya lakukan Tuhan? Tuhan katakan kejar. Ayat yang berikut berkata, setelah itu Daud pergi. Daud saat dia terima jawaban Tuhan melakukannya. Dan ini yang luar biasa. Dia begitu berani ambil langkah. Karena dia yakin Tuhan menyertanya. Sekalipun dia belum punya Tuhan seperti kita punya hari ini. Benar-benar Tuhan yang bersama dengan kita. Cukuplah melalui seorang imam. Dan benar-benarnya dia cukup terima jawaban. Apalagi hari ini kalau Tuhan bicara kepada kita, kita berani ambil langkah. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Amin. Kuatkanlah hatimu. Hai pemirsa Life Unlimited hari ini. Kuatkanlah hatimu. Kenapa? Ingat akan Yesus. Kasihnya besar bagimu. Kita tidak sendirian. Angkatlah matamu. Jangan lihat situasi. Jangan lihat diri. Jangan lihat kiri kanan. Lihatlah Yesus. Dia bersama dengan kita semua. Mari kita masuk satu lagu yang saya rasa akan menguatkan hati semua. Dengan apa berkata? Tuhan yang bersama kami. Oleh Sound of Praise. Mari kita masuk. Tuhan yang bersama
bersama kami, bersama kita. Amin. Saya harap semua tadi pun bahkan bisa ikuti lagu ini dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama denganmu. Daud yakin Tuhan bersama dengannya, dia kejar musuhnya sampai dia mendapatkan mereka, kalahkan mereka. Akhir kisah ini dari 1 Samuel 30 berkata seperti ini bahwa ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Semuanya itu dipulihkan. Semuanya itu dibawa kembali. Pemirsa Life Unlimited, saya tahu mungkin kita alami waktu yang susah. Kadang-kadang mau nangis, kasihani diri, depresi, ikut perasaan. Tapi kita belajar hari ini itu apa? Angkat matamu. Angkat matamu dari situasi, dari sekeliling. Memandanglah Yesus. Ingatlah Yesus yang begitu mengasihimu. Ingatlah Yesus adalah sumber kekuatan, sumber damai sejahteramu. Dan dia sanggup memberikan solusi, ide kreatif, hikmat kepada kita untuk keluar dari para situasi itu. Beranilah ambil langkah. Kenapa? Karena dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia yang sanggup memulihkan semua yang dicuri selama musim ini. Tuhan dapat memulihkan. Tuhan dapat kembalikan kepada kita. Yesus luar biasa. Saya harap bahwa pelajaran ini hari ini akan menguatkan hatimu. Kuatlah. Kalau belum merasa kuat, nggak apa-apa. Setelah program ini, ambil waktu, ingat-ingat akan Yesus dan pasti kekuatan itu akan datang. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saya berdoa bagi setiap orang pemirsa Life Unlimited hari ini, Tuhan. Saya berdoa bahwa mereka akan seperti Daud, bahkan lebih daripada itu. Di mana mereka, sekalipun perasaan tidak sesuai, tapi mereka akan menjadilah kuat. Karena mereka ingat akan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau mengasihi mereka. Anugerah-Mu besar bagi mereka. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu besar bagi mereka Tuhan. Engkau mau turun tangan. Engkau mau menolong mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka dalam setiap situasi. Jadi saya berdoa saat ini Tuhan, di mana-mana mereka menonton, tidak ada lagi yang depresi, tidak ada lagi yang kasihani diri, tidak kuat, tapi mereka semua saat ingat akan Engkau, merasa kekuatan kembali. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Jadi terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu karena Engkau mengasihi kami. Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin, amin. Wah, saya harap semua lebih kuat ya setelah pelajaran hidup hari ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan di channel ini, jam ini, hari ini, di dalam program Life Unlimited ini. Sampai kita jumpa lagi, saya Susan Hoover mau mengucapkan thank you very much and God bless you all.